Ketika Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah menegaskan ciri yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, termasuk iman kepada para rasul. Karena kita tidak melihat dan menyaksikan rasul itu hidup di tengah kita, tapi kita percaya mereka itu pernah ada dan hadir di muka bumi ini. Mereka berjuang mendakwahkan risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa kita percaya adanya rasul-rasul itu? Dengan kabar-kabar yang mutawatir sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Itu juga termasuk perkara beriman kepada yang gaib, yang tidak kita lihat secara langsung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Iman kepada yang gaib, mendirikan salat, itu biasa kalau kita menganggap itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Tetapi kita sering luput bahwa di ciri yang ketiga itu berbicara tentang bagaimana aktivitas ekonomi kita juga harus mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga ditegaskan demikian. Ketakwaan secara ekonomi, secara finansial. Jadi begitu kuatnya pesan Al-Quran ini agar kita memiliki nilai-nilai kebaikan, kebajikan, nilai-nilai ketakwaan sebagaimana disebutkan dalam ayat itu. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dia harus memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi yang ada disebutkan dalam ayat 177 surah Al-Baqarah itu. Bukan hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabinya, tetapi juga memberikan harta. Harta disebut di dalam konteks keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Harta yang kita senangi, kita berikan kepada siapa? Kepada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, pada orang-orang yang meminta-minta, pada orang-orang yang diperbudak dan mereka ingin merdeka menjadi hamba Allah yang bebas merdeka. Dan untuk kemerdekaan dan kebebasannya itu mereka perlu membayar sejumlah harta dari tuannya atau yang memiliki budak tersebut. Ketika kita membelanjakan harta kita, apakah untuk kepentingan keluarga kita atau belanjakan harta kita untuk kepentingan pribadi kita, kesenangan pribadi kita, membelanjakan harta kita untuk kepentingan sosial kita, kemasyarakatan kita, itu tidak boleh ada yang bersifat berlebih-lebihan, israf, dan tidak boleh juga kita pelit. Islam mengajarkan, Al-Quran sendiri mengajarkan wa kana baina dzalika qawama. Kita harus berada di tengah-tengah itu semua. Inilah yang menjamin kehidupan perekonomian kaum muslimin ini menjadi perekonomian yang sehat, tidak menghambur-hamburkan hartanya untuk membeli barang-barang yang konsumtif, yang kemudian hanya untuk menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah kelompok orang yang mampu untuk membeli barang-barang mahal dan mewah itu. Tetapi juga ketika dia dihadapkan kepada kondisi sosial kemasyarakatan yang masih banyak bisa kita jumpai, orang-orang yang miskin, orang-orang yang putus hubungan kerja, orang-orang yang terjebak dan terlilit hutang, karena untuk mencari hutang yang benar untuk menutupi kebutuhannya, bukan dengan cara mencari hutang dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran Islam tentang bagaimana kita membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, bukan hanya baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akidah, tetapi juga kebaikan dan ketakwaan itu harus tercermin dalam semua tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku ekonomi kita. Perilaku kita untuk menafkahkan harta kita, apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ataukah bertentangan dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.